Perkenalkan, nama saya Vicky Valentino Sinomora. Ini saya ingin memberitahu cara untuk melakukan konfigurasi Mikrotik dan Userman. Tetapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan alat dan bahan yang saya gunakan. Pertama, saya menggunakan dua kabelan, yaitu satu dari internet dicolokkan ke bagian internet atau ETH1 port 1 dari Mikrotik, dan satu lagi dicolokkan ke laptop, itu disambungkan ke port 2-nya. Lalu saya punya Mikrotik, ya ini Mikrotiknya itu Mikrotik RB952. Dan selanjutnya saya tentu saja menggunakan satu buah laptop. Lalu itu saja topologinya dari saya. Mari kita lanjut ke video konfigurasinya. Baiklah, mari kita langsung mulai konfigurasi Mikrotiknya. Pertama, buka dulu aplikasi Winbox dan kita pencet MAC address-nya dan kemudian connect. Setelah sudah masuk, kita akan pergi ke sistem untuk membuat identity kita. Di sini kita pergi identity, terus kita ketik sini nama kita, sudah Vicky. Terus di sini kita buat interface. Di Ether 1 kita beri nama internet, disingkat in aja. Ether 2 dibuat LAN. Ether 3 dibuat access point, kita singkat jadi AP aja, AP. Lalu lanjut kita pergi ke IP, lalu kita pergi ke DNS. Kita di DNS servernya ini kita kasih 8.8.8.8. lalu kita apply aja, lalu oke. Lanjut kita pergi ke IP lagi, DHCP client, lalu kita klik tambah, kita buat Ether 1, apply, oke. Ke IP lagi, kali ini address, klik tambah, pastikan ini Ether 2, lalu kita kasih IP 192.168.16.1/24. lalu kita apply aja, lalu oke. Kita tambah lagi, tapi kali ini interface Ether 3, kita berikan address 192.168.17.1/24. Di sini kita apply aja, lalu oke. Setelah itu kita lanjut pergi ke DHCP server. Di sini di bagian DHCP, pilih DHCP setup, lalu kita di sininya pilih Ether 2, kita next aja sampai selesai. Lanjut bikin lagi, tapi kali ini Ether 3, sama next. Dah. Setelah sudah, kita pergi ke IP, lalu ke firewall. Dah, di bagian firewall pilih NAT, lalu kita klik tambah. Pergi ke bagian paling kiri. Di sini pastikan ini chain-nya SCR NAT, lalu di out interface-nya buat ini Ether 1. Di action, pergi ke action, lalu buat ini ubah jadi masquerade. Di apply lalu oke. Lalu setelah seperti ini kita lanjut pergi ke hotspot. Di hotspot kita pergi ke server, terus kita klik tambah, lalu kita kita ke server, lalu kita pergi ke hotspot setup, lalu kita buat ini Ether 3, lalu kita pencet next, sini next, ini non, ini 0, ini 88. Di sini kita bikin nama kita .net, lalu kita buat sini passwordnya 1 saja. Nah, sudah. Setelah itu kita pergi ke server profile, lalu kita ketik yang ada nama kita 2 kali, kita klik, lalu di sini kita centang aja, lalu di apply, lalu oke. Setelah sudah seperti ini, kita pergi ke bagian sistem dan pergi ke resource untuk mengecek versi kita. Biasanya kalau ada versinya masih 17 di belakangnya, itu masih bisa diupdate di bagian package check for update. Nanti ada tulisan update di sini. Jika tidak ada, berarti hiraukan saja. Kemudian kita akan menambah user manager. Caranya itu saya sudah ada user manajernya sini, tapi cara menambahkannya itu saya dari file, lalu kita klik upload, dan ada satu berkas yang harus kita download, yaitu kita harus pergi ke Google Chrome terlebih dahulu. Pertama saya ganti ini saya dulu. Sabar. Nah,
Nah, ini saya obtain terlebih dahulu. Oke. Lalu pergi ke Chrome. Cari yang namanya itu MIP SBE 4.49.18. Nah, klik yang paling atas di sini. Lalu kita akan cari versi kita, ketik saja sini F. Coba pencet F. Ctrl F sini. Nah, Ctrl F, terus kita ketik versi kita tadi itu adalah dicek di sini. Resources, di copy aja. C, baru balik ke Chrome dan di paste. Copy, paste. Nah, setelah di paste, maka akan ada warna-warna seperti ini. Itu versi kita. Kita klik aja sekali. Lalu di sini cari yang namanya itu alt package MIP SBE 6.69 yang 18 zip. Lalu di download aja, nanti itu langsung download. Kita coba dulu, pencet. Nah, tadi. Nih. Oke. Lalu open foldernya. Nah, di sini tuh nanti kita bakal ekstrak aja. Di ekstrak. Nah, di sini bagian dalamnya. Nanti di bagiannya itu cari yang namanya user manager ini. Nanti di bagian dalam ini itu di bagian bagian file, upload. Kita harus cari mana? Dicari kompres. Ini yang namanya user manajernya ini. Di open aja. Baru kalau sudah di open, nanti kita pergi ke sistem lalu di reboot. Nanti mikrotiknya akan mati lalu nyala ulang. Maka jika sudah seperti itu, nanti di bagian package bakal muncul seperti ini di user manager. Jika sudah seperti itu, selanjutnya kita akan pergi ke Chrome. Ke Chrome lagi. Kali ini kita ketik 192.116.1/. Ini tuh dari IP ether 2 1/userman. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Untuk loginnya kita ketik saja admin, passwordnya dikosongin, login. Jika sudah masuk ke webnya, maka di bagian sini hapus saja semuanya, di remove, bagian user juga, di edit, remove, pergi ke profile, di limitation, kita remove saja, profile, centang, remove profile aja langsung. Nah, lalu kita akan membuat konfigurasi kita di sini, yaitu pertama kita di profile, kita pergi ke limitation, kita add new, terus nama kita buat saja di sini Vicky, lalu di add
di profile, pergi ke profile, lalu kita tambah Vicky lagi. Nanti bakal langsung muncul. Itu sebenarnya nggak langsung muncul, nanti dia bakal ada add new limitation, dipencet aja, terus nanti dibuat ininya, contohnya 7 sampai segini, terus dicentang dan di add. Nah, jika sudah maka di save profile aja, lalu lanjut ke setting dan di template kita klik tanda tambah sini, bikin nama kita lagi. Oh, di sini sudah ada template-nya. Ini tuh coba buat lagi. Coba kita hapus dulu yang ini. Kita delete. Lalu kita tambahkan. Lalu kita create. Kita ganti saja namanya, coba Joko gitu. Nah, di sini untuk template-nya itu dapatnya dari Google juga. Di sini kita ketik template Userman. Nanti bakal ada website ini, masuk aja. Lalu scroll ke bawah, sampai ketemu bagian yang ini. Nah, ini kita copy semuanya. Di sini katanya masukkan ke kolom header. Kita copy dulu. Kita copy, lalu kita tempel di bagian header sesuai petunjuknya. Lanjut, di bagian ini kita taruh di kolom row, copy, lalu paste di sini. Lakukan juga di footernya. Dan di bagian kolom break. Lalu kita save saja. Setelah sudah di save seperti ini, selanjutnya kita pergi ke bagian router. Nah, di router ini kita add dan beri nama kita Vicky. Dan di IP address ini kita bikin IP dari radius. Sorry, ada langkah yang tertinggal di Mikrotik. Setelah dari hotspot, seharusnya kita pergi ke radius. Di radius ini kita klik incoming, kita accept, lalu apply, oke, ditambah. Dan di sini centang hotspot dan login. Dan di address ini dapatnya dari IP client, klik 2 kali. Lalu kita copy aja ini. /24 nya tidak usah di copy. Kembali ke radius tadi, di paste. Sorry, ini salah sebelum di ini. Ke IP, ke client, ke klik 2 kali. Ini di copy, Ctrl C atau ini aja copy. Lalu di sini kita paste. Di bagian secret ketik saja 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu di apply dan di oke-kan. Setelah selesai seperti itu, maka bagian yang ini itu diisi dari bagian radius yang address. Diambil dari sini, di copy, lalu ditempel di bagian sini. Dan di secret ini sama seperti yang tadi, buat 1 2 3 4 5 6 7 8. Parent time zone buat saja sampai jam 7 plus. Dan di authorization sukses ini di checklist, lalu di add. Dan jangan lupa untuk diklik ini semuanya, lalu di enable. Lanjut kita pergi ke user, kita add, kita pilih batch, kita buat usernya 10 orang dan username-nya itu 3 aja, dan kita buat
kita cek di sini supaya nanti username sama passwordnya itu sama. Di sini pastikan sudah ada nama kita, lalu di add, dan kemudian kita pergi ke edit. Di edit kita enable. Setelah di enable, kita generate saja vouchernya. Tadi kita pilih yang tadi kita sudah buat di bagian setting. Di sini Joko, kita generate. Maka vouchernya akan muncul di sini apa saja. Setelah vouchernya muncul seperti ini, nanti pilih saja salah satunya, entah apa saja untuk dimasukkan nanti ke bagian login Mikrotiknya. Tapi sebelum itu ambil dulu Mikrotiknya. Port 2 dari Mikrotik itu kita cabut dan kita masukkan ke ETH3. Kita cabut lalu masukkan ke ETH3. Biasanya akan langsung muncul web ya, akan masuk ke webnya, akan muncul secara otomatis. Tetapi jika tidak muncul, maka kita pergi saja ke Google Chrome-nya, kita buat tab baru, lalu kita klik 8.8, kita ketik 8.8.8.8, lalu kita masukkan username dan password dari salah satu punya kita tadi. Mana tadi? Nah, ini contohnya kita pilih yang PSZ. Kita pergi ke bagian Mikrotik tadi, kita masukkan PSZ, dan di passwordnya juga sama PSZ. Kita connect, maka nanti bakal muncul seperti ini. Kamu sudah login. Jika sudah muncul seperti ini, maka semua konfigurasinya sudah selesai. Dan sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya.